Mas, bangun mas, udah jam 7. Nanti mas telat masuk kerjanya. Aku libur aja sih, nggak enak badan. Semalam aku begadang. Minggu kemarin mas udah 2 hari liburnya. Nanti takutnya diberhentikan karena absen terus. Berisik banget sih, nggak bisa tenang hidup aku. Di rumah berisik, di kantor berisik. Nggak usah lah, kayak anak sekolah aja bawa bekal. Aku malu sih sama orang-orang kantor. Biar hemat mas. Hemat lagi. Asih, bagi duit dong. Loh, kemarin kan udah dikasih ke bekal buat seminggu. Iya, kemarin motor rusak, jadi uangnya dipakai buat ke bengkel. Masa sih mas? Apanya yang rusak? Apa? Pokoknya bagian mesin. Aku kasih tahu juga kamu nggak bakal ngerti. Oh, ini mas. Nah, gitu dong. Itu baru istriku yang cantik. Untungnya punya istri polos kayak gini ya, gampang dibohongi. Aku berangkat. Ya mas, hati-hati di jalan. Kalah terus aku, Matt. Sempat menang sih, tapi ujung-ujungnya pasti kalah lagi. Kalau judi mah kadang menang, kadang kalah. Biasa itu, John. Duit dari mana lagi ya? Ujang, sini. Mas Jono, ada apa, Mas? Aku minjam duit dong, Jang. Pinjam lagi. Pinjaman kemarin aja belum dibayar, Mas. Iya, Jang. Tapi kamu kan tahu sendiri, istriku itu lagi hamil tua. Butuh banyak biaya, Jang. Tapi saya juga nggak banyak uang, Mas. Kok gitu, Jang? Kamu kan masih pendiri, Jang. Pekerja keras lagi. Pasti ada uang lah. Kalau nggak gini aja deh. Pokoknya pas gajian, aku lunasin semua hutangnya. Termasuk hutang yang kemarin. Bener ya, Mas? Iya, pokoknya aku janji. Ya udah deh, nih, Mas. Yes, win lagi. Akhirnya menang. Udahan dulu nggak boleh gegabah. Nanti kalah lagi kayak kemarin. Mehmet, sini. Wah, wajah kamu cerah, John. Semalam kamu menang ya. Kamu emang paling tahu aku, Met. Langsung bisa nebak. Ayo, kamu mau makan di mana? Nanti sekalian aku beliin rokok deh. Wah, makasih, John. Ujang tuh. Kamu udah bayar hutang belum? Ntar aja lah, Met. Nanti kalau menang lagi aku bayar. Halo Mas Jono. Halo, Surti. John, Surti suka tuh sama kamu. Masa sih, Met? Kelihatan banget tuh. Udahlah, sikat aja. Ngawur kamu, Met. Aku kan udah punya istri. Culun kamu, John. Jangan sampai ketahuan lah. Kalau ketahuan mah bisa berabe urusannya. Tun, Mas Jono tuh ganteng ya. Kesambet apa nih anak? Jono udah punya istri tahu, mau jadi pelakor kamu. Mau-mau saja. Kalau Mas Jononya juga mau. Parah kamu, Sur. Aku cuma bercanda kok. Kamu serius banget sih, Tun. Sial. Habis sudah duit semalam. Kalah berapa lagi kamu, John? 2 juta, Met. Duit dari mana lagi ya? Asih. Ada apa, Mas? Aku lagi dapat musibah di kantor sih. Tadi pas ngantar paket, ternyata ada paketnya hilang dicuri orang. Apa yang hilang, Mas? Paketnya berisi kamera sih. Astaga, mahal dong, Mas. Harga kameranya 5 juta sih. Astagfirullah. Terus gimana, Mas? Ya, kata bos harus diganti. Kalau enggak, aku bisa dipecat.
Uang dari mana, Mas? Kalau aku pinjam dulu, tabungan kita gimana? Aduh, jangan, Mas. Nanti aku lahirannya gimana, Mas? Terus kalau aku dipecat nggak apa-apa. Mana mungkin sih anak kita lahir terus aku menganggur. Mau makan apa kita nanti? Terus gimana, Mas? Gini aja sih, aku pakai dulu tabungannya. Pokoknya, bagaimanapun caranya, pasti aku ganti sih. Benar ya, Mas? Iya sih, tenang saja. Tenang aja sih, feelingku lagi bagus. Pasti nanti menang banyak. Tuh kan, aku bilang juga apa. Pasti menang deh. Dari mukanya, kamu kalah banyak ya. Matt, aku pinjam uang dong. Mana ada uang aku, John. Di rumah lagi banyak pengeluaran. Halo Surti, Mas Jono, mau kemana Sur? mau makan, Mas? Mas mau ikut? Nanti aku yang traktir deh. Hehehe, aku jadi nggak enak. Kenapa, Mas? Kok murung? Iya Sur, lagi ada masalah di rumah. Masalah apa, Mas? Kalau boleh tahu. Istriku itu boros banget Sur. Berapapun aku kasih, pasti dihabisin buat shopping. Sekarang kami lagi perlu uang buat persiapan lahiran. Pusing aku Sur. Kalau Mas mau, pakai dulu uang Surti. Mas perlu berapa? Gak banyak Sur, paling 5 juta. Minta rekening, Mas. Nanti Surti transfer. Makasih ya Sur. Kamu tuh udah cantik, baik lagi. Mas bisa aja. Dadah, Mas. Surti, jadi pulang bareng nggak? Iya, Tun. Mau. Tadi kamu makan sama Jono ya, Sur? Hati-hati, Sur. Jangan suka main api. Nanti terbakar. Kita cuma temenan kok, Tun. Nggak ada hubungan apa-apa. Ya, sebagai teman, aku cuma mau ngingetin. Kamu mau nggak jadi istrinya Bang Soleh? Bang Soleh, Tun. Emang Bang Soleh belum nikah lagi? Belum ada yang cocok katanya. Bang Soleh bukan tipe aku, Tun. Orangnya terlalu baik. Aku kan sukanya sama yang bad boy. Kamu aneh, Sur. Ada yang baik, malah mau yang jahat. Makanannya aku taruh di kulkas ya, Bang. Iya Tun, makasih. Kamu mau langsung pulang? Iya, Bang. Takut kemalaman. Nih, buat bensin. Hehehe. Makasih, Abang Ganteng. Gimana, Mas? Udah ada ganti tabungan lahiran kemarin? Kalau aku kasih duit dari Surti, nanti malam aku nggak ada modal lagi buat main. Mending duit Surti buat modal main aja. Kalau menang, tabungan dapat, lalu aku bisa bayar uang Surti. Kok malah melamun, Mas? Sudah ada uangnya. Anu sih, besok Mas dapat pinjaman dari kantor. Bener, Mas. Alhamdulillah. Lima juta habis dalam semalam. Mana hutang tambah banyak. Sial, apa aku berhenti judol saja? Kalau kamu berhenti, terus bayar hutangnya gimana? Mending kamu main lagi. Tapi mainnya yang sabar. Jangan keburu nafsu. Pasti menang deh. Tapi modal dari mana lagi, Matt? Udah coba pinjol belum? Pinjol bunganya besar, Matt. Bunganya besar kalau kamu telat bayar. Kalau kamu menang main judi, kan bisa langsung lunas. Jadi bunganya nggak terlalu besar. Boleh juga ide kamu. Syarat buat dapat pinjol apa, Matt? Gampang kok. Cuman foto kamu lagi pegang KTP. Pokoknya dijamin langsung cair. Bisa pinjam 10 juta nggak, Matt? Bisa, John. Hehehe.
Ayo, menang, menang. Ayo, menang. Asih, sini. Kata Pak RT ada bantuan dana dari kelurahan buat ibu-ibu yang mau melahirkan. Serius, Mas? Iya sih, tapi ada syaratnya. Apa, Mas? Foto kamu yang lagi pegang KTP sih. Sini aku fotoin. Mbak Asih, ini sudah 3 bulan kontrakannya belum dibayar. Saya sudah cukup sabar ya, mengingat Mbak Asih yang lagi hamil besar. Loh, Pak, suami saya bayar tiap bulan kok. Saya sendiri yang menabung untuk kontrakan, Pak. Lalu uangnya saya kasih suami buat dibayar ke Bapak. Berarti Mbak Asih sudah dibohongi suami. Duh, saya bingung, Pak. Saya minta 1 hari, Pak. Saya tanya dulu suami saya. Ah, ya sudah. Tapi ingat, besok hari terakhirnya. Duh, gimana nih? Kok nomor Mas Jono nggak aktif? Mas Jono kemana sih? Tun, jadi abang jemput kan? Abang berangkat sekarang nih. Iya bang, Atun tunggu ya. Kamu Asih, Iya, Pak. Ada apa, Pak? hutang kamu sudah jatuh tempo. Kapan mau bayar? Maaf, Pak. Hutang apa ya? Saya tidak pernah berhutang, Pak. Begini nih, kelakuan si tukang hutang. Nggak usah pura-pura gila. Ini foto kamu kan? Loh, tapi... Nggak usah tapi-tapi. Bayar sekarang cepat. Pak, apa nih? Kok ibu ini Bapak kasarin? Dari tadi saya merekam loh. Bapak mau pergi sekarang atau saya viralin nih? Karena menganiaya perempuan hamil. Wah, kalau viral bisa ke polisi urusannya. Awas kamu ya. Besok saya balik lagi. Mbaknya nggak apa-apa. Iya, Mas. Makasih sudah nolongin saya. Mau kemana Mbak bawa koper? Saya juga belum tahu, Mas. Suami Mbak di mana? Sudah 2 hari tidak pulang, Mas. Nomornya juga tidak aktif. Rencananya saya mau mencari suami saya ke tempat kerjanya. Kalau nggak ketemu, paling saya pulang kampung, Mas. Kalau gitu saya antar deh Mbak. Di mana tempat kerjanya? Suami saya kerja di JJ Express, Mas. Loh, kebetulan. Saya juga mau ke sana Mbak, mau jemput adik saya. Ya sudah, ayo naik. Saya naik angkot saja. Kasihan kandungan Mbak, kalau jalan-jalan sambil bawa koper gitu. Maaf, saya nanya. Tapi katanya Mbak berhutang sama orang seram itu ya? Sumpah, Mas, saya tidak tahu apa-apa. Tapi orang itu punya foto saya pegang KTP. Padahal foto itu suami saya yang ambil. Kata suami saya itu buat bantuan wanita hamil. Kasihan Mbak ini. Karena polos, dia ditipu suami sendiri. Dasar suami laknat. Saya bingung. Suami saya juga nggak ada kabarnya. Saya takut suami saya kenapa-napa. Tenang aja Mbak, saya yakin kok suami Mbak baik-baik saja. Bener, Mas. Mas Jono nggak kenapa-napa. Iya Mbak, saya yakin. Loh, sama siapa bang? Mbak ini kebetulan tadi ketemu di jalan Tun. Karena sama-sama mau ke sini, jadi abang ajak bareng saja. Saya Asih, Mbak. Saya mencari suami saya yang bekerja di sini. Namanya Mas Jono. Apakah Mbak kenal? Oh, saya tahu, tapi saya tidak lihat. Coba mbak tanya sama Pak Mehmet deh. Mas lihat Mas Jono nggak? Saya istrinya Mas Jono. Nggak lihat tuh. Katanya lagi libur. Mas tahu dia di mana? Sudah beberapa hari Mas Jono nggak pulang. Saya khawatir. Waduh, saya juga nggak tahu. Saya nggak terlalu dekat sama Jono. Cuman teman satu kantor saja.
Permisi ya Mbak, saya lagi ada kerjaan. Gimana Mbak? Katanya Mas Jono libur, tapi nggak tahu dia di mana. Terus gimana Mbak? Mbak jadi pulang kampung? Kalau mau, saya antar ke terminal deh. Mau gimana lagi, Mas? Saya sudah nggak punya pilihan. Saya nggak punya uang dan tempat tinggal. Apalagi sebentar lagi mau melahirkan. Sebentar Mbak, saya kurang yakin, tapi saya rasa saya tahu Mas Jono di mana. Beneran, Mbak? Sepertinya Mbak harus siapin mental Mbak. Mas Jono serius? Benar, Sur. Cintanya aku tuh sama kamu. Pokoknya, sehabis melahirkan, aku ceraikan si Asih. Aku sudah muak sama Asih. Daripada seorang istri, Asih itu lebih aku anggap sebagai pembantu. Kok gitu? Iya, Sur. Kerjaannya tuh tiap hari cuman nyuci, masak, bersih-bersih. Tapi dia nggak pernah dandan. Penampilannya kayak emak-emak. Terus otaknya kosong. Nggak kayak kamu. Sudah cantik, modis, pintar lagi. Kurang apa lagi coba? Siapa bilang Surti itu pintar? Dia itu bodoh. Karena merebut suami orang. Kayak nggak ada laki-laki lain saja. Tega kamu, Mas. Menelantarkan aku sama calon bayi kamu demi wanita lain. Kok bisa sih Asih kesini? Jahat kamu Sur. Nggak nyangka aku punya teman kayak kamu. Ini hidup aku, Tun. Aku bebas mau ngapain. Kamu nggak usah ikut campur. Lagian salah sendiri si Asih. Nggak bisa bikin suaminya cinta sama dia. Dan kami sama-sama serius kok. Ya kan, Mas? Udahlah, Mas. Ayo kita pulang. Kasihan calon bayi kita. Ah, lepasin. Surti udah jelasin semua. Pokoknya habis kamu melahirkan, kamu saya ceraikan. Aku nggak mau, Mas. Ayo pulang. Lepasin. Mas, jangan kasar. Kamu siapa? Nggak usah ikut campur deh. Saya orang yang paling benci dengan orang seperti kamu. Bukan cuma menelantarkan istri dan calon anak, kamu juga menjebak istrimu dengan pinjol. Kurang ajar. Kurang ajar kalian. Pergi dari rumah saya. Kalau tidak saya lapor polisi. Sudahlah Mbak. Nggak ada gunanya Mbak mengharapkan suami Mbak. Sepertinya dia serius meninggalkan Mbak. Makan tuh bad boy. Saya nggak menyangka Surti setega itu. Ini aja deh, Tun. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah abang dulu sama Mbak Asih. Biar abang tinggal sama ibu. Sepertinya ide yang bagus. Gak usah, Mas. Saya pulang kampung saja. Saya takut menyusahkan. Jangan takut Mbak. Kan nanti ada Atun di rumah. Paling tidak tinggal saja sampai Mbak melahirkan. Mbak Atun kok baik sekali sama saya. Saya jadi tidak enak. Bukan Atun Mbak. Ini kan rumah Bang Soleh. Jadi yang baik itu Bang Soleh. Tapi Atun sepertinya mengerti kenapa Bang Soleh nolongin Mbak Asih. Kenapa Mbak Atun? 2 tahun yang lalu istrinya Bang Soleh meninggal saat melahirkan anak mereka. Anaknya juga tidak selamat. Mungkin kondisi Mbak Asih mengingatkan Bang Soleh sama istrinya. Surti, Surti. Kenapa lagi kamu, Mas? Aku pinjam uang dong. Motorku perlu diservis nih. Kamu servis apa judi? Aku lupa kalau Surti bukan Asih. Pasti ketahuan kalau bohong. Judi terus, ngutang terus. Itu saja yang ada di hidupmu. Udah capek aku bayarin hutang kamu. Tidak ada habis-habisnya. Sampai tabunganku terkuras. Sampai kapan kamu berjudi dan berhutang? Menyesal aku berhubungan sama kamu. Usahin. Tapi aku cinta sama kamu, Sur. Bahkan aku sudah menceraikan istri dan ninggalin anakku untuk kamu, Sur. Justru itu, aku merasa berdosa karena memperjuangkan pecundang seperti kamu. Pergi kamu dari sini. Udah habis kesabaranku. Tapi, Sur, sialan. Kamu pasti menyesal karena sudah mencampakkan aku. Aku ganteng, masih banyak wanita yang mau sama aku.
Mah, ayo berangkat. Kita mau ke rumah ibu. Ayo, Pak. Denis, ayo.